Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan IEP Channel. Bagaimana guys kabarnya? English lovers? Ya, kita ketemu lagi pada kali ini. Ya, ini kita sedang dan akan membahas tentang penggunaan bentuk pasif dalam bahasa Inggris ya. Saya harapkan kalian yang setia mengikuti channel saya selalu diberikan progres ya, selalu berkembang, selalu semangat dan tidak menyerah ya untuk selalu belajar bahasa Inggris. Saya harapkan kalian yang sedang menonton dan selalu mengikuti channel ini selalu diberikan kesehatan dan yang paling penting lagi selalu mengupgrade diri ya agar kalian semakin terampil dalam berbicara bahasa Inggris dan jangan menyerah. Baik, English lovers, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana seseorang itu menggunakan kata di dalam bahasa Inggris ya. Banyak sekali kita ucapkan, misalkan kita ingin mengatakan saya ditelepon oleh manajer saya misalkan ya. I am called by my manager, for example. Or maybe if you want to say this door is opened by my father, for example. Or maybe you want to say, for example, I am invited by my best friend tonight. Ya, jadi kata yang menunjukkan bentuk di ini banyak sekali polanya English lovers ya. So today or this time we will try to discuss about how to say di or passive sentence. It is not difficult, English lovers. You can see my explanation, you will understand my explanation, and if you have problem about this explanation, or maybe you have a problem about English, or maybe you have problem about the passive sentence, you can call me, you can send with my WhatsApp number in my description in this channel, English lovers. Okay, English lovers, we can try to discuss, or I want to try to explain to you about using of the passive sentence. Oke, saya akan membahas bentuk passive sentence English lovers pada kali ini. Ya, ini langsung saya buatkan bentuk tampilnya English lovers ya. Ini semoga bisa membuat kalian semakin paham. Jadi sudah saya jelaskan sebelumnya English lovers ya, bahwa there are 7 subject in English. You can see that he, she, it, you, we, they, and I. Ya, ini adalah bentuk subjeknya English lovers. And then I believe you have understood about using of subject he, she, it. You must apply is for to be. And then if you want to use subject you with they, and then you must apply are. And then if you want to use I, you must use subject am, English lovers ya. Jadi kalau kalian menggunakan is it, maka to be-nya adalah is. Jika kalian menggunakan you with they, kalian menggunakan are. Jika kalian menggunakan I, you must use am, English lovers ya. Nah, kemudian ada juga bentuk past participle English lovers ya. Bentuk past participle ini artinya kalian menggunakan bentuk yang ketiga English lovers ya, jangan lupa. Bukan bentuk yang kedua, tapi menggunakan bentuk yang ketiga. Ini kebetulan adalah bentuk yang regular verb ya. Jadi bentuk perubahan kata kerja yang beraturan. Jadi kalau kita artikan, he is visited by Mr. John. Jadi ada by-nya, ada objeknya. Tapi kalau kalian tidak mau menekan by juga tidak apa-apa. Tapi yang paling penting, you must use subject, to be, and past participle or third form English lovers. He is visited by Mr. John. She is visited by Mr. John, or it is visited by Mr. John.
Ya, ini kalian harus menggunakan bentuk semacam ini untuk membuat arti di. Jadi dia dikunjungi oleh Mr. John, laki-laki. She is visited by Mr. John. Ya, dia perempuan dikunjungi oleh Mr. John. Ya, it is visited by Mr. John. It ini macam-macam English lovers ya. Bisa benda, bisa binatang, bisa apapun juga, yang penting dia bukan manusia. Kemudian apabila kalian menggunakan subjek you with they, kalian menggunakan are, kemudian past participle, you must use like this: visited, visited. You are visited by Mr. John, we are visited by Mr. John, or they are visited by Mr. John. And then if you want to apply I, English lovers, you must use am. I am visited by Mr. John, I am visited by Mr. John. Okay, I think it is not difficult for you to understand. Okay, I want to move for the next bits, English lovers. And then for nah ini sudah saya jelaskan English lovers ya tadi tentang past participle. Nah, ini adalah bentuk yang beraturan English lovers ya. Beraturan di sini artinya adalah setiap kali perubahan bentuk verb 2 menjadi verb 3 ini hanya ada penambahan ed aja English lovers ya. Help ya, help lagi nih ya, semacam ini English lovers. Ini ada perubahannya, tapi perubahan verb 2 sama verb 3 nya ini sama, yaitu yang dinamakan bentuk regular verb ya. Jadi bentuk kata kerja yang beraturan, membantu, mengunjungi, mengundang, dan sebagainya English lovers. Cuman kalian nanti akan menggunakan bentuk past participle atau verb 3 ini English lovers if you want to use passive form ya. Jadi walaupun nanti itu bentuk verb 2 nya sama, cuman hati-hati ya, jangan menggunakan verb 2 ya, tetap kalian menggunakan past participle atau verb 3 ini English lovers. Ini penting supaya nanti kalian tidak keliru pada saat kalian menggunakan bentuk irregular verb-nya ya. Jadi kita pastikan bahwa kita menggunakan bentuk past participle. Okay, and then I want to give you example. Ini saya turunkan dulu English lovers ya. Ya, oke. Kita ke next page-nya, kita ke halaman berikutnya. Nah, ini contohnya English lovers. Sudah saya siapkan. I am helped by my friend today. Ya, saya dibantu oleh temanku hari ini. Yang di garis bawah ini English lovers ya. Ini membentuk arti di ya, dibantu. Jadi sesudahnya kalian menggunakan to be, kemudian menggunakan bentuk past participle untuk membentuk arti di. I am helped ya. Kemudian next number 2, she is visited by her mother today. Nah, ini bentuk is-nya sama bentuk past participle membentuk arti di, kunjungi ya. She is visited by her mother today. And then number 3, they are invited by my teacher. Mereka diundang oleh guruku. And then for next number 4, we are waited by my father. Kami ditunggu oleh ayahku. Jadi yang saya kasih garis bawah ini English lovers ya, akan membuat arti di itu ya. Jadi jangan lupa, jangan sampai keliru ya, supaya nanti terbentuk arti di sesuai dengan keinginan kita. Okay, we can move for the next bits English lovers ya. Kita masuk ke halaman berikutnya. Nah, ini adalah contoh yang irregular verb ya. Nah, dikatakan irregular karena di sini adalah antara verb 1 ya, verb 2 dengan verb 3. Ini bentuknya berbeda-beda. For example, take, took, taken, mengambil. See, saw, seen, melihat. Put, put ya, meletakkan. Ini kebetulan sama ya. Itulah dinamakan tidak beraturan. Ada yang sama, ada yang tidak. Cut, 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 forget, forgot, forgotten, break, broke, broken, and come, came, come. Ya, ini mendatangi ya. Oke, ini dinamakan bentuk yang irregular verb ya, karena di sini tidak beraturan polanya, beda dengan tadi yang regular ya, dia beraturan. Nah, untuk bentuk contohnya, bentuk irregular verb for making the passive sentence, I have been ready for you to give example. Nah, ini contohnya English lovers ya, contoh dalam kalimat. Okay, you can see this example English lovers. Contoh dalam kalimat, my book is taken by my friend. Bukuku diambil oleh temanku ya. My book is taken by my friend. Jadi is taken ini akan membentuk arti diambil English lovers. I am seen by many people. Saya dilihat oleh banyak orang. Nah, ini ada kata I am seen ini membentuk arti dilihat English lovers ini ya. Kemudian my plate is put on the table. Ya, ini ya. Ini juga is put ini membentuk arti diletakkan.
Kemudian number 4, these flowers are cut by my mother. Ya, ini juga membentuk arti di, ya. Okay, English lovers, I think it is not difficult for you to understand. I want to move for the next bits, English lovers. Nah, ini ada beberapa kata kerja English lovers ya, yang berakhiran dengan huruf Y. Cuman sebelumnya English lovers, sebelum huruf Y itu ada huruf konsonannya English lovers. You can see this example. Nah, seperti ini, try. Ya, sebelum huruf Y, kalian lihat ada huruf R, yaitu adalah konsonan English lovers ya. Maka apabila bentuk semacam ini ada, English lovers, maka apabila kalian ingin merubah dalam bentuk yang past tense ataupun past participle, maka Y-nya ini harus kalian ganti dengan I, English lovers ya. Kemudian ditambah dengan ed. Itu ya, it is not difficult for you. Demikian juga dengan past participle sama English lovers ya. Kalian tinggal mengganti I ditambah dengan ed. Try, tried, tried. Cry, cries. Cried, cried. Fry, fried, fried. Study, studied, studied. Carry, carried, carried. Fly, flight, flight. Dry, dried, dried. Apply, applied, applied ya. Ini contoh-contohnya English lovers ya. Contoh-contoh ini kalian harus pelajari, jangan sampai keliru. Jadi catatannya adalah sebelum huruf Y ini ada huruf konsonan English lovers ya. Maka kalian rubah menjadi I ditambah dengan ed. Okay, I have been ready for you to give you example about using of past participle passive form by using of past participle English lovers. Okay, you can see this bits. Contohnya ini example-nya ya. This car is tried by father every day. Dan mobil ini dicoba oleh ayahku setiap hari. And then you can see next number 2. English is studied by many people now. Bahasa Inggris dipelajari oleh banyak orang sekarang. My bag are carried by my friend. Tas-tasku dibawa oleh temanku. Okay, English lovers. I think it is not difficult for you to understand. I do hope you will have encouragement English for English lovers for studying English. And then if you have problem about my explanation in the passive form today, you can call me and then you can send message in my WhatsApp number, English lovers. Okay, English lovers, I think it's enough my explanation about the passive sentence today. I do hope we can see again for the next meeting. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.